Setelah viral di media sosial, sejumlah anak-anak murid sekolah dasar Negeri 9 Kumba, Kecamatan Bandar 2, Pidijaya yang melakukan aktivitas belajar mengajar duduk di lantai lantaran meja dan kursi di sekolah tersebut rusak. Pejabat Bupati Pidijaya, T. Ahmad Dadek, langsung meninjau sekolah yang dimaksud. Atas kejadian tersebut, Ahmad Dadek menjumpai pihak sekolah. Namun pihak sekolah masih menyangkal atas kejadian tersebut. Pihak sekolah mengaku bahwa murid kelas 1 yang sedang belajar di lantai itu sedang belajar literasi. Namun, Ahmad Dadek tidak langsung mempercayai atas apa yang disampaikan. Setelah melakukan cross-check, akhirnya terungkap bahwa puluhan murid yang sedang belajar di lantai itu lantaran meja dan kursi di kelas mereka telah rusak dan kini sedang diperbaiki. Demi kenyamanan proses belajar, akhirnya Ahmad Dadek memerintahkan pada Dewan Guru untuk mengambil kursi yang ada di ruang guru untuk dikeluarkan. Kemudian membawanya ke ruang kelas yang belum ada kursi agar murid-murid nyaman belajar. Sekarang ada sedikit viral ya menyangkut tentang anak sekolah SD nomor 9 di Kecamatan Bandar 2, tepatnya di Desa Kumba ya, Kabupaten Pidijaya yang belajar di lantai ya. Mereka sudah belajar di lantai ini sejak bulan September yang lalu ya, September yang lalu dengan alasan meja-mejanya rusak. Sementara Bapak Ketua Komite sudah dengan Ibu Kepala Sekolah sudah membawa kursi-kursi ini ke depan. Sebentar lagi saya juga akan ke sana untuk memperbaikinya. Untuk sementara adik-adik yang kelas 1 ini belajar dari menggunakan bangku dewan guru ya, sampai meja dan kursi baru siap ya. Ini kami akan langsung ke tukang untuk menanyakan sama mereka kapan bisa siapnya ke sini ya. Mohon maaf kepada seluruh pihak-pihak ya, terutama orang tua dan sebagainya. Saya selaku PJ Bupati Pidijaya memohon maaf atas ketidaknyamanan ini. Jadi ini ada Bapak Kepala Dinas Pendidikan. Saya minta kepada Bapak Kepala Dinas Pendidikan ini untuk sering-sering turun ke sekolah ya, untuk melihat kondisi dan permasalahan yang dihadapi sekolah. Karena setiap sekolah sekarang sudah diberikan oleh pemerintah dana BOS ya, biaya operasional sekolah ya, yang itu digunakan untuk kelancaran daripada pelaksanaan persekolahan ya, termasuk mengenai rehab bangunan fisik, sarana belajar dan mengajar bisa diberikan juga di dana BOS. Jadi kemungkinan yang perlu kita lakukan adalah efektivitasnya ya. Dana BOS di sini ada banyak muridnya, ini mungkin juga di atas 100 juta lebih ya. Jadi kita harapkan ini tidak akan terulang lagi di masa-masa yang akan datang. Dari Pidijaya, Lala Nurmala melaporkan untuk Puja TV.